Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1. Minggu lalu kita sudah membaca bagian firman Tuhan ini. Karena itu mari kita baca lagi, karena ini masih berkaitan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita ada di dalam peringatan, menyambut peringatan Hari Pencurahan Roh Kudus. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita semua, Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 6 sampai 11. Bunyinya demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Hari Kamis kemarin, firman Tuhan telah dijelaskan bahwa kedatangan Kristus pertama adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Menyelamatkan saudara dan saya dari dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga dia bangkit dan hidup. Selama 40 hari Tuhan Yesus membuktikan dia sungguh hidup. Lalu yang kedua, bahwa Kristus naik ke sorga, karena dia adalah pemilik kuasa di sorga dan di bumi, dia kembali kepada tahtanya bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, lalu dia akan datang kedua kali. Dia datang untuk menjemput saudara dan saya, untuk dimuliakan bersama dengan dia sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Lalu kita kemarin ditegaskan, kita sedang ada dalam periode keselamatan dan periode kedatangan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang pemilik kuasa di sorga dan di bumi itu memelihara hidup kita. Dia menjaga kita, dia memberkati kita, dia menopang kita, dia tidak pernah meninggalkan kita, dia menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, ini sebuah berkat besar dalam hidup kita. Bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, di dunia yang penuh dengan air mata, penuh dengan pergumulan, ada Tuhan yang menyertai kita sampai akhir zaman. Tapi apakah itu hanya tujuan hidup kita di dunia? Bahwa kita di dunia ini ada Tuhan yang menjaga kita, menggembalakan kita, memelihara hidup kita, itu menyenangkan. Tetapi apakah itu semata-mata tujuan dalam hidup kita? Ayat 8 memberikan kepada kita tujuan hidup sebagai orang percaya pengikut Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan dalam ayat 8. Mari kita baca sama-sama, kalau saudara sudah buka Alkitabnya, kita baca ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus dalam menjawab pertanyaan para murid. Di dalam ayat 6, para murid bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Para murid mengikut Tuhan Yesus dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan Israel. Karena pada waktu itu, orang Israel ada dalam penjajahan orang Romawi. Para murid ini, orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang merindukan kejayaan kerajaan Daud. Mereka belajar sejarah bagaimana kerajaan Daud itu begitu luar biasanya, ditakuti bangsa-bangsa lain. Tapi kerajaan Daud hancur oleh karena dosa anak-anaknya.
Kerajaan Israel itu dihancurkan oleh Asyur, dihancurkan oleh Babel, bahkan mereka dibuang. Lalu mereka kembali ke tanah Kanaan tanpa pemerintah. Itu adalah keadaan yang menyedihkan. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, mereka mendambakan negara yang berdaulat. Mereka sudah diakui sebagai negara, tetapi keamanannya mereka masih dikendalikan oleh Israel. Sebagai bangsa, orang-orang Palestina itu merindukan kemerdekaan yang penuh. Begitulah sebenarnya perasaan daripada para rasul ketika mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pikiran mereka adalah bagaimana supaya Israel sebagai bangsa berdaulat, punya kerajaan, punya politik yang hebat, punya pasukan yang hebat, dan mereka bisa jadi menteri. Nah, saudara-saudara, pikiran seperti itu sebenarnya bukan hanya pikiran di antara para murid, ya kan? Pikiran kita juga sering begitu, kan? Kita jujur atau tidak jujur, mengakui atau tidak mengakui, sering berpikir, Tuhan, kapan Engkau memulihkan ekonomi saya? Kapan Engkau memulihkan keuangan saya? Kapan Engkau memberkati saya seperti orang-orang yang lain? Saya kira itu pemikiran yang tidak salah. Sebagai manusia, kita ingin memiliki kehidupan yang sejahtera secara ekonomi, damai secara batiniah, sehat secara jasmani. Tidak salah. Sama seperti para rasul ini, tidak disalahkan oleh Tuhan. Tuhan menjawabnya dengan perkataan ini. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan tidak marah. Waktu murid-murid berkata, Tuhan, kapankah engkau memulihkan kerajaan Israel? Tuhan tidak bilang, goblok, ngapain tanya-tanya yang begitu? Tidak. Tuhan menjawab dengan lembut, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Jadi masalah waktu itu yang Tuhan katakan, kau tidak perlu tahu. Tapi bahwa kerajaan Israel pasti dipulihkan, pasti dipulihkan. Dan kita tahu, tahun 1947, akhirnya Israel merdeka. Secara jasmani, ada negara yang berdaulat. Negara kecil, Israel. Penduduknya tidak lebih daripada 7 juta. Nah, dari 7 juta itu 3 juta itu orang Arab. Jadi yang 4 juta atau 5 juta lah, itu orang Yahudi. Asli orang Yahudi, tapi sudah peranakan dari Rusia, peranakan dari Eropa, dari Amerika, dari mana-mana. Bahkan dari Ethiopia. Jadi ada orang Israel yang kulitnya lebih hitam daripada kita. Lebih gelap dari kita. Orang Israel, negro. Tiap bulan itu ada yang masuk itu sekitar 100, 200, 300 orang tiap bulan. Jadi Tuhan tidak marah ketika murid-murid bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yang Tuhan hanya bilang, itu masalah waktu, itu urusannya Bapa. Sama juga Bapak Ibu. Adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan, maksud Tuhan memberkati kita secara jasmani. Tapi kapan waktunya? Itu adalah waktu Tuhan. Yang penting kita kerjakan tugas kita kerjakan tanggung jawab kita kerja dengan baik, kita kerja dengan rajin, kita kerja berkualitas, pada waktunya pasti kita diberkati. Tubuh kita akan sehat kalau kita rajin olahraga dan menjaga pola makan dan pola tidur kita. Pasti sehat. Jadi, punya pikiran Tuhan berkatilah saya secara ekonomi, berkatilah saya secara jasmani, itu bukan pikiran yang salah. Itu pikiran yang dipahami oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri mempunyai rencana kita hidup di dalam kesejahteraan itu.
Tetapi tujuan hidup kita, tujuan kita ada di dunia ini, bukan tujuannya supaya memiliki dunia ini. Dunia ini boleh kita nikmati, tetapi kita tidak boleh memiliki dunia ini. Kalau tujuan hidup kita memiliki dunia ini, menurut 1 Yohanes pasal 2, kita membenci Allah. Coba dikatakan.